Pendengar Klesi dimanapun Anda berada, kembali bersama saya dalam materi membahas JHT, Jaminan Hari Tua. Yang tua, yang pensiun, terima uang, dan hidup dengan damai dimanapun ia suka, sesuai uang yang ada. Baiklah Pak Asri Naldi. Ya. Pak, tadi kan ada angka-angka persentase itu yang bekerja 27%, yang mandiri 15%. Ini apakah indikasi bahwa kita itu orang-orang mandiri di Sumatera Barat atau Bandar? Ya, kalau dilihat dari angka itu saya pikir masih kecil itu Pak KJ ya. Ya. Padahal angkatan kerja kita ini kan kalau dilihat 2,7. Ya 2,7 juta ya. Kalau 27% kan tidak sampai berapa ratus ribu itu ya. Ya. Jadi barangkali betul juga kata Bu Teti tadi, memang harus ada upaya untuk meningkatkan karena potensi potensi untuk mendapatkan uang dari mereka untuk dikelola bagi negara barangkali ya itu sangat besar sekali gitu. Karena bagaimanapun kalau kita mengamalkan sistem negara kesejahteraan, manfaat-manfaat seperti itu memang harus bisa diambil dari masyarakat kemudian dikembalikan lagi kepada mereka gitu. Kalau tidak nanti juga akan berdampak juga kepada pemerintah untuk menyediakan jaminan hari tua mereka gitu. Jadi tentu ini yang menjadi perhatian. Cuma persoalannya adalah bagaimana pemerintah bisa mengidentifikasi apa sesungguhnya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama dari angkatan kerja kita, tenaga kerja kita. Kalau itu clear oleh Depnaker, saya pikir tidak ada masalah gitu. Karena bagaimanapun ya, kalau saya catat ini ya, dana investasi dari apa saya baca di beberapa media itu sampai 553 triliun gitu, dana investasi tahun 2021 gitu. Nah, bagi negara kan dana-dana seperti ini bukan dana yang bisa dibiarkan begitu saja, memang harus dikelola gitu. Nah, bayangkan kalau di Sumatera Barat yang 2,7 juta kata Bu Teti tadi hanya 27%, ya saya pikir itu masih jauh lah. Kalau kita ingin mengembangkan Sumatera Barat ini menjadi provinsi yang bisa menjamin tenaga kerjanya menjadi lebih sejahtera, sebagaimana bahasa Pak KJ tadi gitu. Jadi memang ada upaya kita lah gitu. Tapi tentu aturannya yang mesti harus sesuai dengan harapan tenaga kerja agar tidak ada penolakan. Itu aja mungkin Pak KJ. Baik, saya kembali ke Ibu Teti. Bu, agak mantap nih Bu, supaya didengar oleh orang banyak. Begini Bu, halo. Ya. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba tidak mampu membayar JHT. Jangankan membayar itu, gaji karyawan tak dia bayar akibat COVID-19. Nah, di tengah-tengah seperti itu, sudah menunggak beberapa bulan, karyawannya minta berhenti. Apakah JHT-nya bisa cair sementara perusahaannya tidak membayar beberapa bulan? Silakan Bu. Ya. Prinsipnya memang JHT itu kan haknya tenaga kerja ya. Memang proses proses JHT, salah satu syarat bahwa JHT itu bisa dicairkan adalah ya tadi salah satunya adalah mengundurkan diri atau di kami bilangnya sudah nonaktif ya. Nonaktif itu kan beberapa sebab, bisa pensiun, mengundurkan diri atau PHK ya kan. Sepanjang perusahaan tidak menonaktifkan, ya kami tidak bisa memproses itu satu. Yang kedua, jika perusahaannya itu menonaktifkan artinya gini, menonaktifkan pada masa tidak menunggak itu clear ya, jadinya clear itu ya. Tetapi pada saat menonaktifkan sementara perusahaan itu masih ada tunggakan. Nah sebenarnya tenaga kerja itu masih berhak ya untuk mencairkan JHT-nya. Hanya saja artinya ada haknya dia secara nominal itu berkurang. Ya karena ada iuran yang belum disetorkan kan. Ya kan? Ada iuran yang belum disetorkan. Nah, ini kita komunikasikan ke tenaga kerja apakah memang mau menunggu sampai perusahaan itu membayar atau tidak. Karena kalau misalnya dia maunya langsung mencairkan, itu artinya kami pihak BPJS Tenagakerjaan itu ada hutang ke mereka. Ya, pada saat perusahaan membayarkan hutang-hutangnya, artinya kita ada kewajiban untuk membayarkan kembali.
Nah, itu kewajiban kita untuk membayarkan kembali. Masalahnya yang timbul, Pak, akibat kejadian seperti ini, terkadang iurannya itu terlalu kecil-kecil, misalnya hanya 1 bulan atau 2 bulan ya, jadi nggak terlalu signifikan, sehingga pada saat proses pembayarannya kembali itu kalau secara hitung-hitungan kayaknya beratan secara administrasi, walaupun kami tidak ada biaya ya, tidak ada biaya. Artinya kalau misalnya datanya clear, alhamdulillah sih sekarang datanya clear ya, karena kita sudah merefer ke Adminduk, terus secara automatically dengan NIK yang valid itu dia udah kelihatan juga nomor rekeningnya, itu bisa secara otomatis kita bayarkan kembali. Tetapi jika rekening ini misalnya salah satunya rekeningnya sudah tidak aktif, terus tenaga kerja susah dihubungi, nah itu akan menjadi hutang terus, Pak. Akan menjadi hutang terus bagi BPJS Tenagakerjaan, dan itu sedikit dipertanyakan ya, sedikit. Jadi di kami itu istilahnya JHT kurang bayar, dan itu menjadi temuan BPK juga, akan ditanyakan oleh BPK ini tindak lanjutnya seperti apa, karena memang istilahnya aturan untuk pemutihan atau kebijakan untuk memberlakukan saldo-saldo yang kecil-kecil itu belum ada ya, yang clear, sehingga ya numpuk terus di BPJS. Nah, itu yang kami hindari gitu, Pak. Kami hindari. Kalau misalnya ada seseorang yang tertunggak oleh perusahaannya 5 bulan, sementara dia sudah dinonaktifkan, bolehkah haknya itu dipotong sebanyak 5 bulan kemudian dibayarkan kepada dia sisanya? Istilahnya bukan dipotong ya, Pak, tetapi memang saldo yang ada di kami gitu ya, kan sesuai dengan setoran perusahaan ya. Jadi memang sesuai yang ada itu, yaitu yang seperti saya sampaikan itu haknya tenaga kerja harus dibayarkan. Hanya saja yang 5 bulannya ini kan akan menjadi hutang BPJS seandainya perusahaan sudah membayarkan kembali. Sepanjang perusahaan belum membayarkan kan artinya BPJS Tenagakerjaan tidak ada juga kewajiban. Sekarang dia yang bayar, Bu. Dia yang bayar dari pribadi, tapi karena dia tidak punya uang, dia bilang, Bu, uang saya kan ada, mau Ibu kasih ke saya, potong aja itu, boleh enggak? Dipotong, maksudnya yang 5 bulan nanti aja setelah perusahaan bayar gitu? Enggak, kan dia misalnya 5 bulan terima 50 juta nih, misal. Ibu potong aja utang saya yang 5 bulan itu sebanyak 1.500.000 itu berapa? Nggak, gitu? Nggak bisa, Pak. Enggak, Pak. Oh, nggak boleh, karena kita bayar. Jadi dia harus bayar dulu, baru ini cair. Enggak, maksudnya begini. Saldo yang ada di BPJS Tenagakerjaan itu kan adalah iuran dari perusahaan, ya kan, ditambah investasi. Kalau perusahaannya menunggak, artinya misalnya menunggaknya 5 bulan, ada iuran 5 bulan yang tidak disetorkan, belum disetorkan ke BPJS Tenagakerjaan. Artinya kan misalnya seharusnya kalau misalnya nggak menunggak dia dapat 55 juta misalnya, tetapi karena menunggak 5 juta kan hanya 50. Nah, kita bayarkan yang 50 itu. Iya, nanti kalau perusahaan membayar tunggakannya yang 5 juta, nah jadi nanti kami berkewajiban untuk membayarkannya kembali. Nah, baik, jadi itu banyak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang. Betul. Mereka sudah tidak bekerja, perusahaan tak mau bayar lagi atau tidak ada uang lagi. Nah, dia mau mencairkan miliknya di kantor Ibu. Jadi sekarang sudah terdengar oleh mereka. Mudah-mudahan tidak sakit kepala lagi. Ya, dengan syarat sepanjang sudah. Dan mudah-mudahan tidak ada yang mencairkan, Bu, bekerja semua. Mungkin lama, mungkin banyak. Betul. Sepanjang perusahaan sudah menaktifkan Edwin. Ya, Ya, Pak. Pak Edwin. Ya, Pak. Pak Edwin, Pak beralik, Pak. Ya. Babako, Pak. Babako anak Pak almarhum Pak Nafizal. Ya. Beliau anak babako ini, gitu, Pak babako. Oke, Pak. Ya. Kalau pertanyaannya, Pak, udah sampai itu belum nih? Belah datang dari Pak, dari Indopuro, Latipo keluarganya, Pak. Keluarga Pak Nasrizal. Oh, gitu almarhum. Ya. Kalau Bapak memang ada acara, saya kira enggak apa-apa meninggalkan ruang ini karena saya lihat sudah pakai baju batik, pakai kupiah, pasti ada acaranya. Ya, lanjut dulu, Pak. Baiklah. Ya, Pak. Pak, prediksi kantor Bapak tahun 2020 ini
Makin Ya, Pak. terbuka dua-dua ini, makin terbuka lapangan kerja atau makin sempit? Ya, Di Sumatera Barat. ya kalau kita melihat peluang kerja, kita kan untuk ini kan masih peluang untuk yang di dalam kan di provinsi maksud kami memang agak sulit karena investor boleh dikatakan masih ini Pak dengan kondisi COVID sekarang ini. Tapi kemarin ini kita juga banyak mengirim tenaga kerja untuk bekerja di luar kita Pak, mungkin ke Malaysia. Ada peluang-peluang kerja di Batam, ini yang kita gerakkan sekarang Pak. Baik, Pak. Nah, Oke. Pak Asrinaldi, Ya, Pak KJ. kita mau mengurangi angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran. Sementara pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata air di Sumatera Barat. Pertama yang ingin saya tanyakan, kata Pak Erwin tadi mungkin karena investor sekarang masih wait and see. Ya. Tahun-tahun sebelumnya wait and see juga atau bagaimana? Apa sebenarnya yang terjadi dengan pola pengelolaan ekonomi di Sumatera Barat, Pak Asrinaldi? Iya, sebenarnya persoalan ekonomi Sumatera Barat ini kan kita tahu juga basis pertumbuhan ekonomi kita kan di sektor perdagangan dan pertanian, Pak KJ ya. Jadi kalau seandainya sektor perdagangan, industri barangkali itu kan jauh dari bayangan kita di Provinsi Sumatera Barat ini gitu. Dalam arti kalau kita ingin mengaitkan dengan tenaga kerja, biasanya kan sektor industri ini yang paling banyak ini yang bisa menyerap tenaga kerja gitu. Nah makanya apa yang disampaikan Bu Teti tadi bahwa PU tadi ya Bu ya, penerima upah dan apa tadi itu lebih sedikit tidak tumbuh begitu banyak ya karena memang kondisi di Sumatera Barat ini agak sulit menurut saya gitu. Dan yang kedua kultur Sumatera Barat itu juga kultur merantau ini Pak KJ menurut saya gitu ya. Jadi pada akhirnya itu juga memberi imbas juga kepada tenaga kerja kita yang memang terserap kemudian keluar, dan tentu ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dan bagaimana lapangan pekerjaan yang tersedia di Sumatera Barat saya pikir juga berdampak juga kepada pertumbuhan ekonomi kita gitu. Jadi gambaran seperti itu akan semakin suram ketika kondisi COVID kita ini memang belum belum stabil ya. Terakhir 2021 akhir tahun itu sudah mulai baik, tapi ternyata Omikron muncul lagi ya, jadi ragu-ragu lagi gitu. Nah sekarang Omikron varian B.A.1 sekarang udah B.A.2 lagi ya. Ini kan juga membuat orang jadi waspada terus ya. Pada akhirnya ya memang pemerintah sudah berani untuk mengatakan ini bukan pandemi lagi, endemi. Barangkali orang sudah berani lah itu. Barangkali itu mungkin bisa saya gambarkan Pak KJ. Baik. Sebelum ke Ibu Teti, kita istirahat sejenak untuk mendengarkan hal-hal sebagai berikut.